Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Bu Fatimah. Saya harapkan kalian dalam keadaan sehat semua, sehingga siap mengikuti pelajaran hari ini. Yuk belajar bersama. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar materi berikutnya, yaitu mengenai alat ukur dan pengukuran. Sebelumnya, apakah kalian tahu apakah yang dimaksud dengan pengukuran itu? Pernahkah kalian melakukan kegiatan pengukuran? Coba sebutkan contoh kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran adalah aktivitas membandingkan kuantitas yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satu unit. Contoh kegiatan pengukuran dalam kehidupan sehari-hari adalah seorang tukang mebel yang mengukur lebar kayu menggunakan meteran gulung. Contoh kegiatan berikutnya adalah seorang penjual beras yang menimbang beras menggunakan timbangan. Kegiatan yang ketiga adalah apabila kita mengukur berat badan kita menggunakan timbangan badan. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai alat ukur. Ada banyak sekali jenis alat ukur dalam kehidupan sehari-hari yang pernah kita ketahui. Di sini, kita akan belajar dulu mengenai alat ukur dari besaran-besaran pokok. Adapun alat ukur dari besaran pokok, yang pertama, untuk besaran pokok panjang, kita bisa menggunakan alat ukur mistar, jangka sorong, mikrometer skrup. Kemudian alat ukur massa, yaitu adalah neraca. Alat ukur waktu adalah stopwatch dan jam. Alat ukur suhu adalah termometer. Alat ukur kuat arus adalah ampermeter. Yang terakhir, alat ukur intensitas cahaya adalah light meter. Perhatikan tabel berikut ini. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah penggaris atau mistar. Penggaris atau mistar adalah alat ukur besaran panjang dengan ketelitian 1 mm. Bagaimana cara mengukur menggunakan mistar? Yang pertama adalah kalian harus meletakkan salah satu ujung dari benda yang kita ukur tepat pada angka 0. Kemudian yang kedua, kita lihat ujung yang lain tepat pada angka berapakah itu, itulah hasil pengukurannya. Alat ukur berikutnya adalah jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur besaran panjang dengan ketelitian 0,1 mm. Perhatikan gambar di samping ya. Gambar tersebut menunjukkan salah satu alat ukur jangka sorong. Adapun bagian-bagian dari jangka sorong, bagian utama dari jangka sorong adalah rahang tetap dan rahang sorong atau rahang geser. Rahang tetap sendiri memiliki dua bagian, yaitu rahang tetap atas dan rahang tetap bawah. Sedangkan pada rahang sorong memiliki bagian-bagian rahang sorong atas, rahang sorong bawah, kemudian skala nonius. Bagian yang lain adalah tombol pengunci, skala utama, dan tangkai ukur kedalaman. Jangka sorong memiliki beberapa kegunaan antara lain. Yang pertama adalah untuk mengukur ketebalan benda. Perhatikan gambar tersebut bagaimana cara mengukur ketebalan benda menggunakan jangka sorong. Yang kedua adalah untuk mengukur diameter luar benda. Contohnya adalah diameter kelereng. Perhatikan gambar bagaimana cara mengukur menggunakan jangka sorong. Yang ketiga adalah mengukur diameter luar. Contohnya adalah mengukur diameter dari cincin. Yang keempat adalah mengukur kedalaman benda. Contohnya adalah mengukur kedalaman tabung atau gelas. Perhatikan gambar masing-masing bagaimana kita menggunakan jangka sorong sesuai dengan fungsinya. Berikutnya, bagaimana cara membaca hasil pengukuran dari jangka sorong? Kita tahu bahwa jangka sorong itu memiliki dua skala. Perhatikan gambar.
Skala utama ditunjukkan pada bagian atas, sedangkan skala nonius ditunjukkan pada bagian bawah. Kita perhatikan 0 pada nonius itu mendekati skala utama pada angka berapa? Di situ tertulis SU adalah skala utama, menunjukkan 2 lebih 4 garis, berarti 2,4 cm. Kemudian kita perhatikan skala utama dengan skala nonius yang segaris. Maka skala noniusnya adalah skala pada nonius yang segaris dengan skala utama, yaitu pada angka 4. Kita kalikan dengan ketelitian jangka sorong yaitu 0,01 cm. Maka skala noniusnya menunjukkan 0,04 cm. Jadi hasil pengukuran dari jangka sorong tersebut adalah skala utama ditambah dengan skala nonius sama dengan 2,4 ditambah 0,04 sama dengan 2,44 cm. Alat ukur berikutnya adalah micrometers group. Micrometers group adalah alat ukur besaran panjang dengan ketelitian 0,01 mm. Perhatikan gambar berikut. Bagian-bagian mikrometer. Mikrometer terdiri dari yang pertama adalah landasan, kemudian skrup. Antara landasan dan skrup disinilah kita meletakkan benda kerja yang akan kita ukur. Kemudian, pada rahang tetap terdapat skala utama. Pada rahang geser atau rahang putar terdapat skala nonius. Kemudian, bagian paling belakang adalah roda bergigi. Roda ini berfungsi untuk memastikan apakah antara landasan dan skrup itu sudah tepat menempel pada benda kerja yang kita ukur. Micrometers group memiliki dua kegunaan. Yang pertama adalah untuk mengukur ketebalan benda yang tipis atau flat, kemudian mengukur diameter benda yang kecil. Bagaimanakah cara membaca hasil pengukuran mikrometer? Perhatikan gambar di samping. Skala yang mendatar menunjukkan skala utama, sedangkan skala yang tegak menunjukkan skala putar atau skala nonius. Skala utama menunjuk angka 3 dan lebih satu garis di bawah. Satu garis di bawah menunjukkan 0,5 mm, sehingga diperoleh SU atau skala utama sebesar 3,5 mm. Untuk skala nonius atau skala putar, kita perhatikan skala putar yang segaris dengan skala utama. Pada gambar menunjukkan angka 24. Sehingga diperoleh skala putarnya 24 dikali 0,01 mm sama dengan 0,24 mm. Hasil pengukurannya adalah skala utama ditambah dengan skala putar sama dengan 3,5 ditambah 0,24 sama dengan 3,74 mm. Alat ukur besaran massa adalah timbangan atau neraca. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah contoh macam-macam neraca. Yang pertama adalah neraca Auhaus digital. Kemudian neraca Auhaus 3 lengan. Neraca Auhaus 2 lengan. Dan neraca Auhaus 4 lengan. Berikutnya, kita akan mempelajari mengenai alat ukur besaran turunan. Gambar yang pertama dinamakan dengan dinamometer, yaitu alat untuk mengukur besaran turunan gaya. Alat yang kedua dinamakan dengan ohmmeter, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur besaran turunan hambatan listrik. Alat yang ketiga dinamakan dengan barometer, yaitu alat untuk mengukur besaran turunan tekanan udara di dalam ruangan terbuka atau tekanan atmosfer. Yang terakhir adalah voltmeter, yaitu alat ukur yang digunakan untuk mengukur besaran turunan tegangan listrik atau beda potensial pada rangkaian listrik. Berikutnya kita akan membahas mengenai hasil pengukuran, yaitu
Angka penting. Angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti dan angka taksiran. Adapun aturan dari angka penting yang pertama adalah angka penting terdiri dari semua angka yang bukan 0, diantaranya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Sebagai contoh, angka 12,455 maka terdiri dari 5 angka penting, yaitu 1, 2, 4, 5, dan 5. Yang kedua, angka 0 yang dituliskan di belakang angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, angka 21.000 maka terdiri dari 2 angka penting saja, yaitu angka 2 dan angka 1. Yang ketiga, angka 0 yang berada di antara 2 angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 509.000 maka memiliki 3 angka penting, yaitu 5, 0, dan 9. Angka 0 yang berada di depan angka bukan 0 tidak dianggap sebagai angka penting. Sebagai contoh, 0,0065 maka hanya memiliki 2 angka penting saja, yaitu 6 dan 5. Yang terakhir, angka 0 yang dituliskan di belakang tanda desimal dan didahului oleh angka bukan 0 adalah angka penting. Sebagai contoh, angka 35,100 memiliki 5 angka penting, yaitu 3, 5, 1, 0, dan 0. Bagaimanakah untuk operasi hitung angka penting? Mari kita perhatikan penjelasan berikut. Untuk pembulatan. Untuk operasi pembulatan, angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Sedangkan angka yang kurang dari 5 maka dihilangkan. Contohnya, 552,64. Maka dibulatkan menjadi 552,6. Angka 4 harus dihilangkan. Operasi berikutnya adalah penjumlahan dan pengurangan. Dalam operasi hitung ini, hasil dari penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka taksiran atau angka tak pasti. Contohnya, 115,7 ditambah 12,31 ditambah 0,813 sama dengan 128,823. Hasil penjumlahan tersebut memiliki 3 angka taksiran, yaitu 8, 2, dan 3. Maka, kita harus membulatkannya menjadi satu angka taksiran. Maka hasil akhirnya adalah 128,8. Cara ini juga berlaku pada operasi hitung pengurangan. Demikian tadi penjelasan mengenai alat ukur dan pengukuran. Terima kasih kalian sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar fisika. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.